progesteron. Kalau testis sesuai dengan namanya testosteron. Kalau anak ginjal adrenalin. Teman pankreas nanti ada insulin, ada glukagon, ada apa lagi satu ntar ya. Saya lupa. Kalau paratiroid ya namanya hormon paratiroid juga. Kalau timus, kalau tiroid T3 atau T4. Nanti kita lengkapin ya. Nah, sekarang tadi yang saya bilang kalau sistem hormon itu kayak pakai sinyal-sinyal gitu, gimana sih cara kerjanya? Itu kan? Dia tanggung. Jadi nggak boleh jorok. Ya nggak boleh dong. Boleh. Jorok gitu. Berkata kasar juga nggak boleh. Iya, kasar kamu. Nah ya, jadi gini, bagaimana caranya? Nah ini adalah sel dari kelenjar. Misalnya kelenjar tiroid. Nah, ada perintah dari hipotalamus untuk mengeluarkan hormon tertentu. Ya, misalnya sel kelenjar diperintah oleh hipotalamus untuk mengeluarkan hormon. Keluar nih hormonnya. Di sini nih, kelihatan di sini. Ini sel kelenjar, ini hormonnya. Hormon T3 misalnya. Hormon T3-nya dikeluarkan. Terus kalau dia nggak ada salurannya, berarti dia lewat mana? Ya, itu saya lagi ngomongin sel kelenjar tiroid berarti di sini. Ya. Diperintahkan oleh hipotalamus untuk mengeluarkan T3 atau hormon T3. Nah, hormon ini harus menuju sel target. Sel targetnya misalnya di nantilah saya gambarin lagi. Nggak muat. Ya. Maka dia harus lewat mana? Lewat mana ada nggak salurannya? Tidak ada. Ya, maka dia akan melalui ruang-ruang antar sel. Ini sel, nanti dia lewat sini. Ruang-ruang antar sel. Terus sampai dia menemukan pembuluh darah terdekat. Misalnya pembuluh darahnya di mana? Di sini. Ada pembuluh darah. Maka dia lewat, ngikut apanya? Ngikut arusnya. Pembuluh darah misalnya arusnya lagi ke sini. Ya udah dia ikut arus si pembuluh darah. Ingat, pembuluh darah ada di seluruh permukaan tubuh. Maka dia pasti ketemu dengan sel targetnya. Kemudian ternyata setelah dia ngikut gini, sel targetnya ada di sini. Nah, kalau udah ketemu sinyal-sinyal sel targetnya udah terasa, dia keluar lagi dari pembuluh darah menuju ke sel target. Makanya itu perjalanannya lama karena nggak ada salurannya, nggak kayak sistem saraf yang salurannya khusus dan cepet banget, mikrosecond, kecepatannya kilometer per jam. Nah, seperti inilah cara kerjanya si hormon. Berarti dia habis dari sel target ke ruang-ruang antar sel, ke pembuluh kapiler, keluar lagi dari kapiler darah, ke ruang-ruang antar sel lagi, baru menuju ke sel target. Prosesnya seperti itu. Makanya dia sistemnya lama. Dan berproses
menuju ruang antar sel kapiler seperti ini, yaitu ada di potongan sebelah sana. Itu adalah kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, untuk hormonnya apa saja saya tulisin aja kali ya. Ada spidol warna lain nggak? Nggak ada ya. Ini saya dapat Anak ninja. Udah tahu dong. Gimana saya gue bisa melihat Pak. Tiba-tiba buat Seorang pengamat ya. Hipotalamus. Hipotalamus itu ya kan benar biasanya musik ya normalnya Apa izin sebelah mana? lu ganteng katanya. Ingat kata bapak gua jangan sih. Bapak lu kalau dari logikanya tadi kan Kalau bisa tadi kok bikin lu sesuatu yang besoknya bikin serius. Gua kita tuh pengen sih. orang ini lah. Seperti apa? Bisa. Udah ada di sini cuma bergeser meja gua. Ngajar. Tangga. Iya. Evaluasi aja kami saja dilaporin viral. Masa udah viral. Sumpah tuh ini. Enggak paham. Nih. Udah boleh stop lagi. Boleh. Oh iya, ada tuh betul. Apa sih? Dengan gue Misalnya, silat ya. eranya sama. master of master dia. Memang asli emang dasar. Lah kok saya Bu? Iya, enggak lagi kan gua. Kamu sekolah aja.
Bagaimana sih? Gak ada hormon. Apalagi Lu ngeliatnya ke bawah sih. Ya, dua dulu saya jelasin. Kenapa dua ini harus saya jelasin? Karena pertama sebelum kita ngejelasin anak buahnya, kita jelasin masternya dulu. Bukan masternya, bukan master limbah. Ya. Oke, jadi asal kamu tahu ya, semua kelenjar selain hipotalamus dan hipofisis itu ada pineal, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, anak ginjal, ovarium, testis. Ini semua dikendalikan oleh hipofisis. Tapi yang mengendalikan hipofisis adalah hipotalamus. Jadi hipofisis disebut sebagai master of gland. Master dari seluruh kelenjar. Gland. Ya. Nah, sedangkan si hipotalamus dikatakan sebagai master of master. Karena dia mengendalikan masternya kelenjar. Nah, hipotalamus adanya di otak bagian tengah, khususnya di bawah talamus, ya. Kemudian ini ada 5 poin yang harus kalian pahami. Dia disebut pengendali regulasi tubuh karena menghasilkan yang namanya neurohormon. Neurohormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ini dialah yang mengendalikan hipofisis. Ya. Kemudian dia dapat mengendalikan apa saja? Suhu, rasa haus, nafsu makan. Penghubung antara saraf dan juga hormon, punya 2 nukleus, yaitu nukleus paraventrikular, nukleus supraoptikus. Nah, kedua nukleus ini juga menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu oksitosin untuk paraventrikular dan supraoptikus itu menghasilkan ADH. Kemudian mensekresi hormon-hormon. Hormon-hormon yang disekresikan oleh hipotalamus ada banyak, ya, yaitu hormon yang merangsang dan hormon yang menghambat. Hormon yang merangsang apa aja? GHRH, TRH, DMRH, PRH, IRH. Sedangkan yang inhibiting PIH dan GHIH. Nah, tugas kamu buat hari Jumat, bukan buat hari Kamis. Tugas kamu buat hari Jumat adalah membuat hormon-hormon ini tabelnya plus fungsinya. Jadi ini hormonnya, sampingnya fungsinya. Sehingga kamu nanti akan tahu GHRH itu untuk merangsang apa, TRH untuk merangsang apa, GMRH untuk merangsang apa, dan seterusnya. Jadi hormon apa saja yang kamu cari nanti berarti ini, terus ini. Nah, baru segini. Kerjainnya pokoknya di kertas lembar. Seneng banget. Di Jumat dikumpulin. Dikerjainnya di rumah. Jahat. Ada. Kan kamu tinggal nyalin. Ibu jadi bikin tabel hormon serta fungsinya ya? Hormonnya Itu
hormonnya. Oh, Ceritanya udah kalau kalau ada tambahan untuk dari Google bisa, Bu? Bisa. Oke. Sama aja kayak ini. Rawatan kemarin coy. Nah, yang sekarang ini mau saya hapus ya. Udah ngerti kan maksud? Cici foto ya. Yaudah. Belum di foto. Ya udah nanti. Kayak diabarin lagi kan? Ya, lagi. Apa sih Hasbi? Oh, sih. Kalista fotonya ini. Sabar ini dulu. Fotonya sama saya. Udah semua kayak gini aja. Kayak gitu. Tadi masih dihapus. Sedang bicara. susu. Ya suke. Ada penyerotan nggak sih? Apa Nayara boleh fotoin nggak? Maaf ngantuk, sumpah ngantuk. Siapa punya rautan? Yang ini aja. Rautan. Rautan bukan? Udah. Ada punya rautan nggak? Bikin kursi dong. Ya. Bikin kursi. Meja kursi dari router. Jadi saya ngajarin masternya hormon. Baru nanti Kamu bikin HD ya? Ya udah nggak apa-apa. Udah HD sih. Iya iya satu. Jauh ya. Pineapple. Kenapa? Pineapple. Pineapple dan pineapple apple. pineal ada di tengah otak di epitalamus. Hormon yang dihasilkan melatonin. Pineal ini disebut juga mata ketiga. Mengapa? Karena pineal ini sensitif terhadap cahaya. Yang keempat, tiroid adanya di sini, ya. Ada dua lobus, dia mengelilingi trakea tapi nggak nyampe belakang. Dia mengelilingi trakea, dia mengelilingi tapi nggak nyampe belakang. Nah itu lobusnya ada dua, folikel dan parafolikuler. Folikel menghasilkan T3 T4, parafolikuler menghasilkan kalsitonin. Kemudian paratiroid ada di belakang tiroid, ada 4, ya 1, 2, 3, 4. Fungsinya mengatur jumlah kalsium darah, hormon yang dihasilkan juga sama, paratiroid. Timus adanya di atas jantung, ya berbentuk kayak huruf T. Sebenarnya kalau saya kayak Y, ya tapi banyak yang bilang kayak T. Nah, timus ini menghasilkan hormon timosin. Kemudian pankreas ada 3 sel alfa, sel beta, sel theta. Sel alfa menghasilkan glukagon, sel beta menghasilkan insulin, dan sel delta ya. Delta kan? Apa ini? Illuminati. Menghasilkan somatostatin. Ini ketiga-tiganya berhubungan dengan pengaturan gula darah, tapi beda-beda. Fungsi spesifiknya beda-beda. Kemudian adrenal, itu artinya di atas, renal itu artinya ginjal, jadi adanya di atas ginjal. Bentuknya mirip-mirip sama gitu ya dengan ginjal strukturnya, yaitu ada korteks dan ada medula. Nah di sininya baru ginjal, gitu kan? Gitu. Nah ini korteks dan medula. Korteks menghasilkan hormon ini, mineral kortikoid, glukokortikoid, androgen. Sedangkan medula menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Nama lain adrenalin adalah epinefrin, nama lain noradrenalin adalah norepinefrin. Untuk hormon yang ada di
sedangkan untuk hormon yang dari medula itu distimulasi oleh saraf persarafan, tapi sarafnya saraf simpatik. Kemudian testis dan ovarium. Testis dan ovarium menghasilkan hormon testosteron, ovarium progesteron. Nah, ini juga dicari fungsinya. Nah, udah itu aja untuk hormon. Hari Jumat nanti akan ada mekanisme kerja hormon. Nah, mekanisme kerja hormon ini nanti saya kasih kasus masalah hormonal yang terjadi, yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bukan dalam kehidupan kita, mungkin di kehidupan orang-orang di sekitar kita. Nah, nanti ada diskusi, ada pemecahan masalahnya. Ya, kalau ibu kepala sekolah berkenan hadir, berarti beliau